Karena Bapak baru bangun, jadi kalian baca nadom qasidah burdah ya. Selama kalian baca, Bapak cari artinya dulu ya sebentar. Jadi meminta kalian baca nadom qasidah burdah dengan nada yang enak dengar ya. Nada yang kaleng rombeng mohon untuk disamarkan sedikit ya, suara kaleng rombengnya disamarkan sedikit. Kok ini kurang depan. Padahal di sini nggak apa-apa ya, penting sini. Laki-laki sini nggak apa-apa di sini. Tapi itu kajian tuh los. Nanti ya belum. Kalau Bapak bilang Al-Fatihah mulai ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cintaku memalu
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32 ya. Wa min ta'atil qalbi lan iku setengah saking ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi lan iku setengah saking ketaatan hati. Al imanu sewiji iman billahi lawan Gusti Allah. Al imanu sewiji iman billahi kelawan Gusti Allah. Wal yaqinu lan yakin. Wal ikhlasu lan ikhlas. Wat tawaddu'u lan tawaddu'. Handap asor DP ya. Rendah hati lah. Wan nasihatu lan nasihat, disingkat aja lah. Wan nasihatu lan nasihat lil muslimina maring wong muslim kabeh. Wasakhau lan loman atau dermawan, murah hati. Wa husnuzonni lan berbaik sangka. Wa husnuzonni lan husnuzon, baik sangka. Wa ta'zimu sya'airillahi. Wa ta'zimu sya'airillahi lan ngagungaken piro-piro syiar Allah atau mengagungkan agama Allah. Singkat, mengagungkan agama Allah atau tetengere agama Allah. Wa ta'zimu sya'airillahi lan ngagungaken tetengere agama Allah. Wa syukru lan bersyukur ala ni'amillahi ingatase piro-piro nikmate Allah. Ala ni'amillahi ingatase piro-piro nikmate Allah. Kal islami kaya Islam, anjing agama Islam lah. Wa ta'ati lan ta'at. Wasairin ni'ami lan sekarine piro-piro nikmat. Wasairin ni'ami lan sekarine piro-piro nikmat. Wasabru lan sabar alal balai ingatase belai. Wasabru lan sabar alal balai ingatase belai. Mislul amrodi umpamane kering. Mislul amrodi umpamane kering. Wal mihani lan cobaan, terkena cobaan seperti paceklik ya, atau takut pada musuh nih, masuk mihan ya. Wa mautil ahibbati lan matine kekasih, singkat aja lah. Wa mautil ahibbati lan matine kekasih, matine kekasih. Wa faqdil mali lan kesepen harta. Wa faqdil mali lan kesepen harta. Wa tasallutin nasi. Wa tasallutin nasi lan oliye nguasani manusia. Wa sabru ya benar.
Tadi kan di atas sabru al-balaiyah. Sekarang wa sabru lan sabar ala taati ing atase taat. Wa sabru lan sabar ala taati ing atase taat. Wa sabru lan sabar alal ma'asi ing atase maksiat. Singkat aja lah, singkat. Alal ma'asi ing atase maksiat. Wasiqatu lan kumandel, percaya lah, keyakinan yang mantap lah. Wasiqatu lan kumandel birrizki kelawan rizki minallahi tekane saking Gusti Allah. Minallahi ta'ala tekane saking Gusti Allah ta'ala. Wa bugdud dunya lan bendu ing dunya. Wa bugdud dunya lan bendu ing dunya. Ini berarti wa adawatun nafsi lan musuhi hawa nafsu. Wa adawatun nafsi lan musuhi hawa nafsu. Wasyaitoni lan musuhi setan. Wasyaitoni lan musuhi setan. Wa mahabbatullahi lan demen ing Gusti Allah. Wa mahabbatullahi lan demen ing Gusti Allah. Wa mahabbatu rasulihi lan demen ing rasule Allah. Wa mahabbatu rasulihi lan demen ing rasule Allah. Wa mahabbatu sahabatihi lan demen ing pira-pira sahabate. Balik laginya ke Rasul ya, sahabatnya Rasul, bukan ke Allah, bukan. Wa sahabati lan demen ing pira-pira sahabatnya Rasul atau kanjeng Nabi. Wa ahli baitihi lan demen ing ahli baitnya kanjeng Nabi. Lan demen ing ahli baitnya kanjeng Nabi. Wa tabi'ina lan demen ing ulama tabi'in, ulama-ulama pengikutnya kanjeng Nabi terdahulu, ulama tabi'in. Wa sholihina lan demen ing wong kang saleh kabeh. Wa ridho lan ridho anillahi saking Gusti Allah. Wa tawakkalu lan pasrah atau bertawakal. Tawakal itu pasrah. Alaihi ing atase Gusti Allah. Wa ghairu dzalika lan saliyane mengkonon madkur, mengkonon kabeh. Wa ghairu dzalika lan saliyane mengkonon kabeh bayane saking dzalik minal wajibati, saking piro-piro perkara kang wajib al-qalbiyati kang bangsaati, al-qalbiyati kang bangsaati, al-munjiyati kang nyelametaken. Bapak bacanya belum sampai situ ya, besok ini sedapatnya aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya Bapak mau cerita tentang hasud yang kedua. Kitabnya nggak dibawa, paling besok lah. Jadi versi yang satu kemarin ya, yang penasehat yang dengan sang raja itu ya,
Yang satu lagi nanti besok lah. Gitarnya nggak dibawa ya. Hafal sih hafal, cuman kurang nikmat kalau nggak baca kitab. Langsung ke halaman 32, yakni kemarin masih 31 ya, paling bawah ya, wa manal hasadi ya. Pokoknya yang namanya hasud itu, ini udah. Halaman 32 sini. Halaman 32, di antara maksiat hati adalah sengaja terus-menerus continue langgeng maksiat kepada Allah. Ini termasuk maksiat hati. Di perbuatan maksiat masih sering dilaksanakan, maksiat hati. Jadi orang itu biasanya kadang ya memang godaan setan ya. Bapak ngajarin orang lain, bapak sendirilah banyak dosa. Kadang memang betul, ketika orang bermaksiat kemudian sadar istighfar, maka ketika melaksanakan ibadah akan terasa manis. Makanya ada kaul apa tuh? Manisnya ibadah itu lebih terasa ketika setelah bermaksiat. Tapi jangan disalahartikan. Aduh, biar manis ibadah maksiat dulu jangan begitu, bukan. Tapi memang biasanya orang itu ketika ibadah itu terasa manis, nikmat, itu kalau sudah terjerumus ke dalam maksiat, kemudian bertaubat, ibadah manis sekali, seperti itu ya. Bapak tidak akan menceritakan ini tentang seorang wali yang mengawinkan ya, walinya fasik, tidak, terlalu panjang. Bapak tidak akan menceritakan ini. Yang pasti maksiat hati adalah salah satunya selalu continue terus menerus maksiat kepada Gusti Allah. Kemudian maksiat hati yang selanjutnya adalah pelit atas perkara yang sudah Allah wajibkan, baik minaz zakati wa ghairiha, baik mengeluarkan zakat atau selain zakat, berarti sedekah, wakaf, infak. Makanya Bapak di masyarakat, terutama sekarang sedang tarawih keliling, kalau dikasih sambutan atau sedang berceramah, selalu mewanti-wanti, hati-hati dan hati-hati, waspadalah, gitu kan ya. Kalau panen mah kan jelas, gitu kan. Kalau panen kan jelas. Alhamdulillah masyarakat di sini sudah biasa bayar zakat, gitu ya. Zakat padinya dibayarkan. Namun untuk harta kita, di harta kita ada yang harus dikeluarkan seperti sedekah, infak, wakaf, itu kan nggak terlihat. Makanya harus hati-hati. Pak, bagaimana caranya supaya kita menjaga harta kita supaya barokah, supaya istiqomah kita ibadah kepada Allah mantap, yakin? Gimana caranya? Caranya gampang, caranya mah. Cuman ini kadang susah dipraktikkan, susah. Caranya itu ketika kita dapat rezeki langsung berbagi. Contoh, misalnya Thomas dapat gaji 3 juta, itu kan. Waduh, ini kalau dijakatin belum masuk nisab, itu kan. Kalau saya baca-baca di internet katanya, misalnya ini Thomasnya mikir, zakat profesi dianalogikannya ke 25%. Udahlah, gak apa-apa lah. Ini mah saya niatin aja lah, sedekah. Setiap dapat gaji langsung dikali 2,5%. Kasihin ke tetangga yang janda, yang udah jompo, kasihin. Nah, itu cara gampangnya begitu. Cuman sayangnya orang itu nih, ketika dapat gaji lupa. Bapak nggak nyalain orang lain ya. Bapak akan samarkan Bapak dulu kerja di mana,
Itu kok gajian tuh ya, gajian. Ayo Li, kita ke mall. Enggak lah. Bapak masih ingat, Bapak kirim ke orang tua. Mereka mau ke mall, beli baju. Bagus, kemeja punya bagus, celana bagus. Beli baju. Terus ini hampir habis buat makan, ngutang di warung. Jadi salahnya manusia itu ketika dapat rezeki lupa, langsung ingetnya pengen shopping, ya enggak? Shopping ingetnya tuh. Jadi lupa bahwa itu datangnya dari Gusti Allah. Padahal jangan nunggu seperti ini, jangan mikir begini, padahal enggak ini belum mencapai apa tuh? Bukan zakat emas, saya bukan dagang, ya enggak? Bukan ini. Bukan berarti seperti itu, tapi kita jaga-jaga, takut ada di harta kita itu ada haknya orang lain. Tadi caranya ketika dapat gaji, syukur-syukur kalian praktekkan ya, syukur-syukur nih. Kali 2,5%. Cuma 2,5%. Hanya dikalikan dengan apa tuh? Analogi zakat yang paling rendah ya. Iya enggak? Rendah kan kalau ke zakat padi mah 5%. Ayo, gedetuin, iya enggak? Kan kalau uang mah eman, sayang, iya enggak? Kalian aja yang paling kecil 20%. Nanti bagikan oleh kalian. Bapak yakin kalian di rumah tahu tetangga mana yang paling butuh. Bapak yakin tahu lah. Kalau nggak ngerti, kasihkan ke ulama. Ulamanya benar-benar yang ahli fikih ya. Yang menurut kalian, mohon maaf, yang benar-benar ustadznya itu menurut kalian tuh apa tuh? Wah ini mah ustadznya tawadu ya, nggak sombong, terus sering berbagi. Nah ke situ, Bapak yakin nanti akan disebarkan lagi, tidak untuk dirinya, tidak untuk dirinya. Kalau puyang-puyang itu aja lah. Apa tuh? Kan ada 8 asnaf ya, oleh kalian dibagi saja, dibagi. Caranya seperti itu. 8 asnaf. Tapi di dalam 8 asnaf anak yatim nggak ada. Makanya utamakan anak yatim dulu, anak yatim utamakan. Ya, anak yatim. Besar sekali anak yatim. Nanti di kitab ini ada sedekah untuk siapa-siapa saja nanti. Tadi akhir kalau nggak salah nih. Ada yang paling utama ke siapa Bapak nggak akan menjelaskan sekarang. Kemudian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun ya. Bismillahirrahmanirrahim, wa yamna'unal ma'un gitu ya. Dan akan tercegah. Siapa Al-Maun? Orang yang tercegah. Ya, orang yang tercegah itu maksudnya mereka tidak akan mau mengeluarkan zakat mau sedekah nggak mau, karena dipikirnya rezeki itu dapat hasil keringatnya sendiri. Padahal segala sesuatu ini itu pemberian dari Gusti Allah. Kemudian waqala ta'ala wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya. Wala tahsabanna lan ajanya temenan sira alladziina ingung akeh yabkhuluna pada kang pada medit sapa alladziina bima terhadap perkara atahum yang sudah mendatangkan atau memberikan kepada mereka semua sapa Allah Gusti Allah min fadlihi dari anugerahnya Allah. Huwa orang yang bakhil itu khairon, bakhil itu lebih baik bagi mereka. Nah, mereka itu bal akan tetapi huwa bakhil tersebut syarrun, itu adalah kejelekan bagi mereka lahum ya. Sayatawaquna, pasti mereka bakal dikalungkan. Kan dulu udah dibahas di awal ya. Orang yang bakhil akan dikalungkan. Ma bakhilu, apa-apa yang mereka bakhil, apa-apa yang mereka pelit bihi terhadap yang mereka bakhil tadi, harta yang mereka bakhil. Yaumal kiamat, di hari kiamat. Dulu waktu awal pengajian sudah dijelaskan
orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya terutama zakat nih, zakat mal, zakat fitrah ya, nanti akan dikalungkan kalungnya dari api neraka, yang mana kalung tersebut kalau ditaruh di bumi, buminya hancur, gunung meletus, air lautan kering. Itu ya waktu awal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaslatani la yajtami'ani fi qalbi mu'minin, al-bukhlu wal khiyanatu. Dua perkara yang tidak akan ada, tidak akan berkumpul di hatinya seorang yang mukmin. Artinya orang yang mukmin nggak mungkin punya sifat seperti ini. Yang pertama adalah pelit, yang kedua adalah khianat. Makanya hati-hati, jangan berkhianat. Bapak itu diam-diam. Kalau bapak kalau nyuruh tuh nggak pernah perhitungan. Bapak kan sering bilang, sini, beliin ini. Ya, ini Pak kembaliannya. Ya, beliin ini Pak. Tapi ada, beliin ini. Berapa semuanya? Pas segitu. Oh iya. Pak diam-diam tanya, Assalamualaikum. Gimana Pak Ustaz? Mau tanya saja, tadi habis berapa? Tadi habis cuma 20.000. Oh ya udah. Ternyata dimakan 30.000. Tapi Bapak apakah perhitungan dengan murid Bapak? Enggak. Cuman sudah ketebak. Ya, sudah ketebak. Bapak nggak akan panggil begini, hei, kamu nggak jujur. Enggak Bapak, biarin aja. Itu mah apa tuh? Ya nanti ada perhitungannya nanti lah. Coba Bapak ikhlaskan saja. Tapi kalau Bapak sudah tahu, misalnya Bapak jadi pimpinan perusahaan atau ini dia masuk ke perusahaan Bapak atau apa, nggak kepake karena nggak jujur. Orang itu nggak jujur. Bapak nggak pernah ini ya, nggak pernah mempermasalahkan uang yang sudah. Kemudian wa ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun la yajiduna rihal jannati. Ini penting nih. Wa in rihaha la yujadu min masirati simi'ati amin. Nah, ada 4 orang yang mana 4 orang ini tidak akan bisa menemukan baunya surga. Boro-boro masuk ke surga, baunya saja tidak akan bisa mencium. Seandainya mereka ingin mencium baunya surga, mereka akan menemukan atau bisa mencium itu harus berjalan 500 tahun. Siapa saja 4 orang ini? Yang pertama al-bakhil, orang yang bakhil, pelit. Yang kedua al-manan. Manan ini bukan anugerah, tapi orang yang ngundat-ngundat. Ngerti ngundat-ngundat? Ngasih bang ngasih tapi kuku lutus, menggerutu. Tadi itu ngomongin terus. Kan kalau ngasih ikhlas mah udah biasa ya. Ini bang, iya ngomongin terus. Ada juga yang kayak gini. Apa tuh? Pengemis datang ya, pengemis datang. Punten, sewu ya. Datang deui. Enggeus geura tong di wae. 2.000 nya. Enggeus sakitu wae oh. Itu nama tetep manan, ngundat. Enggak boleh. Apa tuh? Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatbauha ada ya. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yatbauha ada, yang diiringi dengan menyakiti kayak tadi. Sebenarnya ucapan yang baik itu sudah sedekah. Punten nuju teu aya. Punten lagi enggak ada, udah sedekah itu tuh. Beda soal kalau punten lagi enggak ada. Jangan pelit Bu Haji. Bapak udah pernah cerita dulu. Waktu Bapak pulang mondok ya. Bapak kan sering dibully nih ya. Pulang mondok ya. 3 tahun tuh sering dibully Bapak tuh. Tapi nggak pernah balas. Bapak nggak pernah balas. Cuman Bapak sering berdoa ketika ada ejekan, ada bulian, ada tamparan, ada tendangan. Nggak pernah tuh dibalas. Nendang enggak. Paling doanya 2. Ya Allah,
Mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Rezeki orang tua ngalir, apa itu terus. Ketika pas pulang, setelah pulang 3 tahun gak pulang-pulang, Bang Toyib, Bapak 3 tahun gak pulang-pulang, 3 tahun lebih 13 hari, masih ingat Bapak hitung begitu. Pas pulang itu di bus, itu ada 3 preman, Kripo, gendut satunya lagi ya krempeng lah. Itu ngamennya bahasanya aduh gak enak didengar. Oh si Jolang loh, gitu tuh, gak tahu tuh, kayak gitulah, gak enak kedenger lah, nggak gimana lah jadinya. Pas udah ngamen, ya, pada semua penumpang, bagi-bagi rezeki dong, ya. Apalagi apa tuh? Ya bagi rezeki. Pada ibu supaya tenang selama sampai tujuan. Saya doakan depan. Sampai ngasih uang gemeteran. Masa nggak ada? Rokok nih, nggak ada, jadi maksa di depan maksa, sampai ke ibu-ibu, apa namanya, itu sampai nggak ada mas, nggak ada receh, udah gitu saja, sampai ini ya, bapak sampai gatel tangan bener, bapak mikirnya tuh wah ini nggak ada yang inilah, nggak ada yang kenal inilah, tonjok juga enak, cuman pas bapak mau bertindak, kaget, di belakang bapak ada tentara. Keluar kamu, waduh, itu langsung pada ciut, keluar kamu. Jadi pas bapak benar-benar mau berdiri, mau teriak itu, bapak mau mau emosi lah, karena emosinya bukan apa ya, kasihan si ibunya udah gemeter, itu kata-katanya kasar. Pas kita mau emosi di belakang, keluar depan kaget, ya nggak? Kaget, aduh. Jadi nggak jadi, alhamdulillah ya. Allah berarti sayang terhadap bapak, supaya bapak nggak ini. Cuma itu satu kejadian begitu ya, beres. Pas berangkat pak pulang lagi ya, bapak lupa nih. Kalau nggak salah berangkatnya, ternyata ketemu pengamen lagi. Tuh pengamen, dia mah sendiri ya. Bapak nggak mau ngasih uang, nggak mau, mohon maaf, jangan pelit loh, mohon maaf, jangan pelit loh, mohon maaf, gue rokok dompet lo, gitu kan. Baru bapak langsung, abang, berdiri ya, pas mau ini mau nonjok, bapak tuh yang masih ingat, dulu masih bujangan, bapak kan masih ininya lah, ayo sok ya. Bapak ditahan sama kenaik, ya. Si pengamennya itu sama penumpang yang lain. Udah mas, damai aja, damai. Kamu damai saya. Ribut kalian, ayo. Mesti ingat Bapak dulu ya. Pas udah gitu, akhirnya suruh salaman. Dia kan antingan. Ya kalau tingginya mungkin tinggian dia. Tapi Bapak dulu seterak. Bapak dulu ototnya gede. Udah gitu, salaman, sudah. Sorry. Akhirnya duduk di samping Bapak. Anak mana lo? Gue bukan anak mana-mana. Bener jujur lo. Awas turun gue ikutin. Oke siap. Saya turun di sana ya. Nanti saya tunggu. Kalau lu turun duluan gue tunggu. Tapi gue nunggu nggak bisa lama. 15 menit atau 20 menit. Nah, udah gitu ya. Dia mau keluar. Awas lu. Kalau turun gue ciriin lo. Iya. Ternyata gelang ada yang jatuh, nggak tahu gelang, nggak tahu ini jatuh. Coy, itu gelangnya jatuh. Oh iya makasih. Ada kejadian lucu, makasih. Tapi bapak masih ingat tantangannya pas turun kan mau ribut, bapak tunggu bener. Bapak tunggu. Supaya apa? Kita nggak bohong. Bapak tunggu di situ di terminal, bapak tunggu. Tapi nggak bisa lama karena tujuannya bapak ke pondok. Nah akhirnya ditunggu 15 menit. Lihat jam lagi, dulu kan bapak jam tangannya kan emas ya, yang warna emas lah dari luar negeri. Orang tua bapak kan di luar negeri, jam tangan yang warnanya kayak emas gitu tuh. Tunggu 15 menit lebih nggak ada, ngomongnya doang tuh. Udahlah berangkat. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah saya terhindar dari perkelahian.
Itu bapak waktu masih bujangan ya. Tapi alhamdulillah belum pernah sampai menjok orang, belum pernah. Karena 6 perkara jaminan orang itu bisa merasakan manisnya surga, salah satunya tahan supaya jangan sampai tangan ini memukul ya. Salah satunya kan banyak ya, berkatalah benar, tundukkan pandanganmu kepada lain jenis. Terus itu tuh tangannya jangan sampai memukul. Itu 6 perkara jaminan masuk surga. Oke lanjut. Tadi sampai mana ya? Jangan bapak nih. Oh ya, 2 ya, baru 2. Baru kedua ya. 1 orang pelit, kedua orang mendat-mendat ya. Ada 4 orang ya yang tidak bisa mencium bau surga. Yang ketiga mudminul khamri, orang yang peminum minuman arak, minum khamr, ya sering mabuk-mabukan lah. Yang terakhir wal aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini 4 orang nih, tidak bisa mencium bau surga. Kemudian qala al-faqihu, ulama fikih berkata, salasun la tustajabu da'watuhum. Ada 3 orang yang mana doanya tidak akan diterima atau diijabah. Siapa saja? Yang pertama akilul haram, orang yang memakan harta haram, biasanya harta riba ini nih. Yang kedua wamik sarul gibah, orang yang banyak gibah, banyak ngomongin orang lain, kesalahan orang lain diomongin, gibah. Kemudian yang ketiga wamang kana fi qalbihi bakhlun, orang yang ada di hatinya sifat pelit, dendam, hasud kepada muslim yang lain. Ini nggak boleh nih. Ini orang yang 3 ini doanya sulit atau tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian maksiat yang selanjutnya adalah wasu'udzonni billahi, su'udon, berburuk sangka kepada Allah. Wa huwa haramun, haram. Kalau di Bapak mah tahunya tuh di TV-TV ya. Kan kalau di TV-TV ya, misalnya dia kaya terus bangkrut ya, sampai mengadukan, ya Allah, kenapa kau jadikan aku seperti ini? Sudah bangkrut, istri meninggal lagi, anak meninggal lagi, seumpama ya, di filmnya begitu kan. Engkau sudah nggak adil padaku ya Allah, jangan-jangan ini rencana engkau yang jelek ya Allah, gitu. Sampai menyalahkan Gusti Allah. Nah ini termasuk dosa. Mislu su'ul qawli, itu seumpama jeleknya ucapan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala akbarul kabairi su'udzonni billah. Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah su'udon, berburuk sangka kepada Gusti Allah. Dalam kitab Jawajir ya. Kata Syekh Sufyan, man adnaba dzamban fa'alima anna Allah ta'ala qaddarahu alaihi wa raja ghufranahu ghafarallahu lahu dzambahu. Ini penting nih. Kata Syekh Sufyan, barang siapa orang berdosa dengan satu dosa, misalnya dia punya satu dosa, tapi dia tahu sesungguhnya Allah itu berkuasa atau menentukan kepada orang tersebut, menakdirkan bahwa orang itu akan berdosa gitu ya, bahwa saya telah berdosa, memang ini semua adalah takdir Allah ya. Tapi dia juga waroja, dia berharap ampunan dari Gusti Allah. Jadi tidak menyalahkan, tapi dia berharap, ya Allah, apa yang sudah saya lakukan tadi mohon untuk diampuni Allah, istighfar ya. Maka ghafarallahu lahu dzambah, dosanya akan diampuni oleh Gusti Allah. Ini yang sudah dinukilkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Selain suudon kepada Allah, juga wabi khalqillah, suudon kepada makhluknya Allah, terutama orang muslim. Mereka alladzinaum ahlul khair, orang muslim yang biasa berbuat kebaikan atau ahli kebaikan. Kita berburuk sangka kepada mereka. Gak boleh ya, gak boleh suudon kepada teman sendiri, kalian sesama yang ada di kobong nih. Jangan jangan suudon.
Tapi di sini ada penjelasannya, bikhilafihi bil fasaki ya. Berbeda kalau suudonnya kepada orang fasik. Itu fala isma fihi, enggak ada dosa. Kalau pada orang fasik enggak ada dosa. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Jauhilah oleh kalian semua dari banyaknya berburuk sangka. Tuh, ini enggak tahu surat apa ya Al-Qur'an. Kemudian di antara maksiat hati adalah tasgir, menghina, ya, menghina, memandang rendah, ya, menyepelekan sama aja lah. 5 adamallah, atas perkara yang sudah Allah agungkan. Jadi perkara ini yang sudah Allah agungkan, contohnya adalah dari ketaatan, taat misalnya tuh. Ya. Contohnya gini aja lah. Misalnya teman kalian ada yang sholat duha 2 rakaat. Gampangnya gini aja lah, sholat 2 rakaat. Kalian biasa 12 rakaat. Apa tuh? Ya, sholat duha cuma 2 rakaat. Pasti banyakan saya lah. Sama udah menghina gitu tuh. Pahalanya banyakan saya lah. Dan begitu nggak boleh ya. Gitu. Atau gini juga, dia sering ke masjid, apaan sih, belum tentu surga juga, sama aja kayak gitu. Itu menyepelekan ya, menghina. Maksiatin atau maksiat. Contoh ya, dia itu bisa menolak ajakan dari orang yang mau, misalnya diajak, yuk minum bareng, mohon maaf nggak mau. Sombong banget sih kayak gitu. Emang dengan kamu gak mau ikutan kayak gini kamu surga? Nah itu sama aja, menyepelekan ya. Itu menyepelekan. Itu menghina ya, begitu menghina. Dari maksiat. Di sini ada keterangan dulu ya, sebentar. Dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, ahfadallahu ta'ala salasan fi salasin. Ridho. Nah ini penting nih. Ada 3 perkara yang Allah sembunyikan dari 3 perkara yang lain. Pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan seorang hamba kepada Allah. Maka janganlah engkau menganggap atau menyepelekan satu ketaatan. Contoh nih, misalnya gampangnya gini aja lah, sholat tak kayak tadi aja, ya itu kayak sholat duha kayak tadi kan 2 rakaat. Suruh para umli sholat duha 8 rakaat, ini nggak enak banget ya. Udah biasa aja. Nah barangkali saja yang disuruh itu ternyata pahalanya lebih besar dari yang lainnya gitu loh. Contoh, kalian habis sholat apa tuh? Sholat maghrib berjamaah ya. Kan ada yang ba'diyah, ada yang enggak gitu kan ya. Pada ba'diyah udahlah enggak usah. Barangkali saja Allah akan mengabulkan permintaanmu lewat sholat sunnah ba'diyah gitu. Kayak sekarang lah penting nih. Ayo ngaji, ngantuk. Itu barangnya udah datang. Nanti besok aja lah, besok juga masih bisa. Barangkali saja ridhonya Allah, ampunannya Allah, berkahnya Allah, rezekinya Allah akan kasih. Barangkali saja lantaran ngaji di sini gitu maksudnya. Ya. Jadi jangan sampai menyepelekan satu ketaatan, gitu maksudnya. Karena barangkali saja dari satu ketaatan itu Allah menyembunyikan. Kalau misalnya Allah bukakan, Allah kasih tahu nih, misalnya ke bapak ya, lewat mimpi atau lewat apa kasih tahu, saya akan mengabulkan doamu nanti kalau kamu sholat tahajud 2 rakaat. Ya nanti kita akan ini, ya enggak? Makanya oleh Allah disembunyikan. Itu ya. Makanya kita jangan menyepelekan satu hal kecil ibadah pun. Kemudian Allah akan menyembunyikan marahnya Allah di dalam satu maksiat.
maka janganlah kalian menganggap sepele satu maksiat. Contoh, itu buah, itu karangnya Pak Romli itu. Bukan tuh orang tuanya, udah karangnya Pak Romli itu mah pelem, sikat aja lah. Iya nggak? Sikat aja lah. Paling juga nanti diampuni, apa tuh diikhlaskan, terus juga paling juga dosa juga kecil lah, itu kan. Nah, jangan menyepelekan. Barangkali saja ternyata itu perbuatan yang benar-benar Allah sangat marah, itulah maksudnya. Ada teman yang lagi itu kayak si Alif lagi tidur di pinggirnya, misalnya ya, di pinggirnya tuh, itu yang pinggirnya siapa sih? Itu yang pinggirnya juga tidur, dia harus tiup, sampai bangun tuh. Kan jengkel ya, iya nggak? Yang tidur kan sakit hati, iya nggak? Tapi yang kerjain, hahaha, gitu kan ya. Barangkali saja itu perbuatan yang Allah nanti akan marah karena sudah mengganggu. Ya, contoh ini malah. Kenapa sih ada seperti ini? Artinya kita jangan sampai menyepelekan satu maksiat. Berarti kita jangan sampai berbuat maksiat. Kalau tadi mah jangan menyepelekan ibadah, berarti kita harus sering ibadah. Satu lagi yang Allah sembunyikan, Allah menyembunyikan walinya di dalam makhluknya Allah. Fala tahtakirunna minhum ahadan, maka janganlah kamu memandang rendah, menghina, menyepelekan satu orang pun. Mau sama temen, kalau karuan lah sama Pak Ustadz, Pak Kiai malah ya, itu mah udah kelihatan lah. Meskipun di antara Pak Kiai, Pak Ustadz itu kan, kalau wali kan disembunyikan kan, ya enggak? Ini orang biasa lah, orang biasa. Karena sebenarnya walinya Allah itu banyak yang dihumulkan, disembunyikan identitasnya oleh Allah. Jadi tidak semua wali itu di masyarakat terkenal sebagai seorang ustadz atau kiai, enggak. Ada beberapa atau bahkan banyak walinya Allah yang menjadi orang biasa. Makanya kita jangan memandang rendah, jangan menyepelekan. Berarti kalau begitu kembali kepada kaul ungdur makola wala tandur man ola. Jangan lihat orang yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dia bicarakan. Siapapun yang bicara, kalau memang itu menuju kepada kebaikan, ya, memberikan kita penerangan, hatinya tenang, kitanya tuh, berarti, nah itu, benar. Bapak gak akan cerita lah, ini terlalu panjang. Kemudian jangan menyepelekan atau menghina Quran atau kitab Taurat atau Injil atau Zabur. Ya. Ini mah gampangnya gini aja lah, satu ayat Quran yang diomongkan oleh bapak atau oleh para ustaz yang lain, jangan disepelekan begini. Itu mah ayat Quran tentang eta, tentang itulah, tentang bahasa inilah, gak akan ngaruh ya. Saya gak akan ngaruh dengan kamu. Jangan mandang itunya, karena kita benci sama ustadznya, jadi kita menyepelekan ayat Quran. Jangan. Artinya biasa saja lah. Kalau kita nggak senang sama ustadznya, biasa saja ya. Misalnya ini mah. Jadi jangan menghina Quran. Au ilmin atau ilmu. Tuh di sini bang, ilmu syariat ya. Ilmu syariat seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih. Begitu juga ilmu alat, nahwu, shorof, mantik, bayani, balaghah, lain sebagainya. Itu jangan disepelekan ya. Au jannatin atau surga, au narin atau neraka. Contoh misalnya di sini nih. Wa ingkarul jannati wan nari al-an la kafarobi. Kalau mengingkari surga dan neraka sekarang itu tidak dikatakan kafir. Misalnya nih, sekarang mah surga dan neraka nggak ada, nanti adanya setelah kalau udah dunia hancur baru ada. Kan sebenarnya mah sudah ada, ya nggak? Misalnya ada orang yang mengingkari, itu tidak dikatakan kafir. Kenapa sih? Karena kaum Mu'tazilah mereka mengingkari. Karena kaum Mu'tazilah mah ya berdasarkan akal saja gitu. Kalau sekarang surga ada, siapa yang nempatin gitu loh. Kan yang nempatin kan kita gitu. Jadi mereka mah mikirnya begitu sesuai logis. Karena surga neraka diutuskan untuk kita,
Jadi nggak mungkin ada sekarang, kata mereka gitu. Tapi kalau seumpama mengingkari adanya surga dan neraka nanti di hari kiamat, fal kufru bihi dohirun, maka itu termasuk perbuatan seorang yang kafir. Artinya orang tersebut sudah kafir lah, dikatakan kafir. Kenapa sih? Li'annahu takdzibun linnususit al-mutawatirati al-qat'iyyati, karena perbuatan ingkar oleh orang tersebut sudah membohongi apa-apa yang sudah ada di nas Al-Quran yang mutawatir dan yang pasti. Seperti itu ya. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'isil muhlikat, dan semua itu ya yang disebutkan dari penyakit-penyakit hati itu tergolong dari termasuk maksiat dan juga termasuk keharaman-keharaman yang bisa menghancurkan seseorang. Bahkan bal ba'du dzalika, bahkan sebagian dari maksiat hati tersebut seperti ragu-ragu tentang Allah, menghina atau menganggap remeh apa-apa yang sudah Allah agungkan. Kalau kita berbuat seperti itu, perbuatan itu termasuk bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam kekafiran. Maksudnya adalah keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah supaya jangan sampai murtad, itulah. Kemudian wa min taatil qalbi, di antara ketaatan hati yang pertama adalah al-imanu billah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Dzal Karam ya wahiban kullani'am hadza abi ni'mal abu min ajli dzakam yatabu ummi kaza an'im minha man misluha fi fadliha barikhuma ya Rabbana wafadhuma daumalana ya Rabbana amin 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 ya rabbal alamin amin amin ya rabbana amin ya rabbal alamin. Sebentar ini berapa lagi sih? Satu. Nanti besok mah mungkin nggak ngemanai dulu ya, Bapak langsung penjelasan. Berarti 1 hari, 2 hari. Kalau jatuh kebagian malam apa sih? Tarling tuh ya, Rabu atau Kamis ya. Biasanya kalau ada tarling malamnya, habis asarnya beres-beres di sini biasanya nih.